Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FB Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH, Ketua Umum Mahupiki dan Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia Pradin. Saya memang seperti terlihat sedang kurang enak badan, tetapi apakah ini mewakili kondisi penegakan hukum yang dirasa kurang mengenakkan di Republik ini? Tapi pastinya kasus Pak Tom Lembong sangat menjadi perhatian masyarakat, utamanya kaitan dengan tuduhan adanya kerugian negara dan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, kesempatan, sarana yang ada pada dirinya. Nah, persoalannya untuk mengukur adanya kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara menggunakan alat ukur apa? Yang pasti, yang jelas bukan alat ukur ilmu hukum, tapi alat ukur ilmu ekonomi yang disebut sebagai fixed cost, fixed price, total loss, ya, economic cost, ya. Dan juga ada pertanyaan, apakah dalam berbisnis gula, pengadaan gula itu boleh tidak seseorang atau korporasi mendapatkan untung? Pastinya hanya ada dua, ya. Yang dibolehkan adalah legal profiters, keuntungan yang legal, ya, dan yang dilarang adalah illegal profiters. Nah, ini kan tidak boleh kira-kira, tidak boleh asumtif, karena ada sebagian masyarakat pemerhati yang menganggap dakwaan ini penuh spekulatif. Padahal tuntutan, dakwaan, tuduhan terhadap seseorang itu harus didasarkan pada 3 alat ukur. Parameter, wewenang, ya, parameter wewenang, prosedur, substansi. Nah, pada aspek prosedur, apa metodenya? Ya, tidak lain adalah menggunakan audit investigatif atau audit trial, ya. Dan apa substansi yang ingin dikejar atau didapatkan? Ya, apakah ada mismanagement, ya, di dalam penyelenggaraan kewenangannya, penggunaan kewenangan Pak Tom Lembong selaku menteri, ataukah juga ada potential loss, ataukah actual loss? Ada kerugian yang nyata, ada kerugian yang potensial, ya, yang masih diperkirakan. Saya hanya mengingatkan sudah ada putusan MK 2016 yang sudah seharusnya menjadi pegangan buat seluruh APH termasuk jaksa penuntut umum. Karena pendekatan presumption of guilty aja, ya, kita menduga seseorang, ya, menduga itu boleh tidak? Boleh saja menduga, asal harus ada alat buktinya, harus ada base evidence-nya. Nah, kalau tidak, ini ibarat dakwaan jaring laba-laba, standar, jelas, cermat, dan lengkap menjadi soal, ya, nantinya. Dan bagi hemat saya, dalam rangka kedisiplinan, mestinya hakim memutuskan di dalam putusan awal, putusan selah, apakah standar ini dipenuhi nggak, standar eviden ini dipenuhi nggak. Karena putusan MK itu adalah kebenaran konstitutif, ya, kebenaran material imperatif yang harus diikuti, bukan kebenaran ilusif yang mensyaratkan, ya, kerugian itu harus aktual loss, ya, harus nyata dan terang. Tidak boleh kira-kira. Saya khawatir dengan model dakwaan yang semacam ini, yang sering dimaknai oleh orang-orang pemikir di bidang hukum, seperti dakwaan jaring laba-laba, yang bisa menjaring siapa saja, karena tingkat ilusifnya yang tinggi. Memang negara kita tidak menganut asas presiden, tapi saya ingat ada pernah satu putusan penting, yang kita sebut sebagai landmark decision, putusan yang monumental, yang diputuskan oleh Hakim Agung ternama Republik Indonesia, almarhum Profesor Paulus Effendi Lutulung, dengan Pak Arbioto kalau tidak salah anggotanya. Prof. Paulus Lutulung membuat putusan ada 2. Seseorang tidak bisa dipidana, tidak bisa dihukum karena wettelijk voorschrift, dia menjalankan undang-undang, dan ambtelijk bevel, menjalankan perintah jabatan. Nah, kasus ini penting, pernah terjadi di Republik ini, yaitu kasus Pak Akbar Tanjung. Saya tidak tahu apakah kasus Pak Akbar Tanjung akan menjadi desain potret dalam kasus ini, di mana kesaksian Presiden Habibie, ya, terpaksa harus dilakukan di dalam proses peradilan tersebut. Dan akhirnya Pak Akbar Tanjung, ya, dibebaskan secara hukum. Mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden buruk di dalam mendakwa seseorang pejabat atau mantan pejabat karena jabatannya. Apakah dia menyalahgunakan kewenangan? Apakah dia menyalahgunakan kewenangan? Atau dia memang sudah menjalankan wewenangnya? Ini harus jelas perbedaannya. Jangan sampai seseorang, ya, diadili padahal kasus ini minim bukti. Itu saja FB Legal Voice. Jumpa kembali masa yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.